Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa atau keajaiban yang terjadi ketika Nabi dilahirkan. Imam Suyuti ini ulama hadis. Di mukadimah bukunya itu mengatakan bahwa saya berusaha untuk tidak memasukkan hadis maudhu, gitu dia. Ya sudah, kita orang awam ini ikut aja. Kalau nanti bawahnya kebetulan hadisnya maudhu, rupanya di akhirat perlu tahu kita, tidak berusaha juga kita. Karena kita sudah mengikut orang yang sebetulnya, yang sebenarnya. Nah, di antaranya apa? Di riwayat itu disebutkan, dan ini kita sudah umumnya sudah tahu. Pada malam di mana Nabi Muhammad dilahirkan itu berhala-berhala patung-patung itu jatuh dari tempatnya, tersungkur, terbalik, jatuh ke tanah, terbalik. Supaya patung-patung berhala di Ka'bah itu. Dan di tempat-tempat lain, pokoknya berhala yang menjadi sesembahan orang-orang musyrik waktu itu. Pada malam Nabi dilahirkan, terbalik, terjatuh, terbalik. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa ketika baginda Nabi itu dilahirkan, keluar dari perut ibunya Siti Aminah, itu diiringi dengan keluarnya cahaya. Jadi di riwayat itu disebutkan ketika baginda Nabi itu keluar dari perut ibunya, keluar pula cahaya, yang cahaya itu menyinari langit sampai padahal malam itu, sampai membuat istana-istana atau katakanlah rumah-rumah di negeri yang ada di Syam itu menjadi terlihat seperti siang hari. Jadi cahaya itu keluar dari rahim Siti Aminah, kemudian naik menyebar sampai naik terus sampai menyinari rumah-rumah yang ada di kawasan Syam tersebut. Bahkan Siti Aminah menceritakan langsung dalam riwayat itu, rumah itu di mana tempat Nabi dilahirkan itu isinya cahaya saja. Pokoknya tengok sana tak nampak apa-apa kecuali cahaya. Tengok sini pun cahaya. Jadi penuhlah rumah di mana Siti Aminah melahirkan baginda Nabi itu dipenuhi cahaya, diselimuti cahaya. Yang melihat wanita yang hadir saat itu, yang ada berhak bersama Siti Aminah, dan Siti Aminah pun menceritakan itu. Kemudian istana Kisra, kan dua bangsa yang terbesar waktu itu ada dua, bangsa Persia dan bangsa Romawi. Nah, yang istilah atau gelar penguasa Persia Kisra. Istana Kisra itu atau penguasa bangsa Persia itu pada malam di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan mengguncang. Kalau kita ya istana presiden itu lah. Jadi istana presiden yang di Jakarta itu atau yang di Bogor mengguncang itu. Terus mengguncang. Sehingga tentu itu membuat tanda tanya besar bagi Kisra dan tentaranya dan para pejabat. Tak pernah mengguncang model dia, apa terjadi malam. Berikutnya padam Sukutus Syarafat, loteng-loteng di sana berjatuhan. Ini kena kuatnya goncangan, tiba-tiba istana itu goncang, maka mungkin ya loteng-lotengnya jatuh. Sementara istana Kaisar itu sangat kuat, berabad-abad, bertahun-tahun lamanya. Dibuat dari batu. Kemudian wakhumudun niran, ada api yang itu menjadi api sesembahan orang Majusi. Belum pernah mati sama sekali. Padam, belum pernah padam sama sekali. Entah bagaimana caranya itu, dengan apa-apa mulai padam, dicari akal terus. Ya, karena api itu simbol Tuhan bagi mereka, disembah, itu nggak boleh padam. Kalau padam berarti nanti masyarakat, masa iya padam, ya Tuhan gitu.
Dijaga betul bagaimana api itu tangan. Tahu-tahu di mana kelahiran baginda Nabi Adam. Kemudian di sini disebutkan belum pernah padam selama 1000 tahun. Nah, bayangkan Pak, apa minyak kan? Kalau istri awak jadi cuci mulut, semuanya mati aja. Ini api 1000 tahun tidak pernah padam. Nah, tentu ada cara mereka, entah energi apa dipakainya. Kok ada energi di situ mungkin. Kemudian waghadat buhairatu sawah. Jadi ada satu danau besar yang ada di kawasan Iran sekarang. Namanya Danau Sawah. Sawah, bahasa kita sawah. Tiba-tiba airnya itu menyusut dan berkurang. Malam hari tiba-tiba menyusut drastis begitu. Sementara danau itu dalam, tempat berlayar, tempat lewatnya kapal-kapal besar. Apa rahasia di balik ini? Rahasia di balik itu adalah Allah ingin memberikan informasi ke dunia internasional bahwa Nabi yang terakhir itu sudah lahir. Maka hal-hal yang dianggap luar biasa oleh masyarakat waktu itu, diuncang-uncang api tidak pernah padam 1000 tahun. Dipadamkan. Sehingga orang akan bertanya-tanya, apa masalahnya malam itu? Kita kan biasanya itu Pak. Kalaulah terjadi sebuah peristiwa aneh di malam hari di beberapa titik, itu kita mulai tuh memprediksi itu. Apa udah malam ya? Apa malam peristiwa apa terjadi? Itu biasanya kita. Sehingga kita berusaha mencari-cari dari. Begitu juga. Allah beritahu dunia itu dengan kelahiran Nabi dengan cara membuat sesuatu yang itu akan menimbulkan tanda tanya besar oleh orang yang melihatnya. Ada apa ya? Besoknya baru tahu. Ternyata ada satu bayi yang lahir di Jazirah Arab. Dikaitlah dengan itu. Dan itu juga untuk menunjukkan bahwa yang lahir itu seseorang yang bukan bayi biasa. Makanya Bapak Ibu, tradisi orang tua kita gitu juga. Kalau ada umpamanya orang lahir, ada peristiwa yang luar biasa. Biasanya orang mengatakan, ini lahir anak nih, ini biasanya anak. Jangan-jangan anak ini luar biasa. Jangan-jangan anak ini jadi orang besar nanti. Dikaitkan kelahiran seseorang dikaitkan dengan peristiwa luar biasa yang terjadi. Itu menunjukkan ada isyarat di situ bahwa yang lahir ini sepertinya bukan orang biasa. Terakhir, Nabi dilahirkan dalam riwayat ini disebutkan Imam Suyuti, lahir dalam kondisi bersih. Tidak ada minyak, apa lagi? Pokoknya bersih sebersih-bersihnya. Tambah lagi, Nabi Muhammad ketika keluar dari rahim ibunya itu dalam posisi duduk. Riwayat lain menyebutkan duduknya itu seperti kita sekarang. Duduk tapi bertumpu di tangan dengan lutut. Jadi dua tangannya itu bertumpu di tanah, dua lutut. Tapi matanya, pandangannya menengok ke atas. Itu riwayat yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Khasa'is. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.